ya. Analisis ragam analysis of variance atau ANOVA merupakan prosedur uji hipotesis dengan membandingkan rata-rata mu dari 3 teman-teman ya, atau lebih 3 atau lebih populasi secara sekaligus, di mana H0-nya ini adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Semua rata-rata 3 populasi adalah sama. Bagaimana kalau 5? Berarti sama mu1 sama dengan mu2, mu3 sampai dengan mu5 teman-teman ya. Sedangkan H1-nya, hipotesa alternatifnya adalah semua rata-rata, sekali lagi semua rata-rata 3 nih. Rata-rata 3 populasi yang tidak sama. Ya. Uji analisis ragam dilakukan dengan menggunakan distribusi F. Berarti kalau ada distribusi F, dia akan menghasilkan yang namanya tabel F, ya. Nah, gitu. Uji ANOVA ini didasarkan pada perbandingan antara variansi yang disebabkan oleh error, teman-teman. Nanti ada margin of errornya, berapa errornya gitu ya. Dan variansi yang disebabkan oleh error percobaan ditambah dengan perbedaan populasinya. Sekali lagi ini bahasa-bahasa deskriptif ya teman-teman. Nanti kita akan lebih jelas pada saat kita melihat latihan soalnya. Menggunakan distribusi F. Analisis varian ANOVA distribusi F seperti halnya distribusi T berbentuk kurva distribusi F tergantung dari jumlah derajat bebas di F-nya, degree of free-nya ya, ini yaitu terdiri dari 2 derajat bebas. Sekali lagi, kemarin 1 ya teman-temannya, di F-nya 1, sekarang 2 derajat bebas, di mana 1 sebagai pembilang dan 1 sebagai penyebut. Ini kalau kita lihat sama seperti pecahan ya, ada pembilang ada penyebut. Tapi kalau pembilang penyebut kan atas bawah, kalau ini kiri dan kanan. Oke. Keduanya disebut sebagai parameter untuk distribusi F. Ya sebenarnya sama aja teman-teman yang kalian lihat ya pada saat distribusi tabel T sama tabel Z ya. Misalnya 0,5, 4 berapa nilainya kan gitu ya. Nah, ini juga sama. Berarti kalau ada degree of free-nya 8,14, ini menyatakan pembilangnya teman-teman ya, ini ya, pembilangnya, sedangkan yang 14 adalah penyebutnya. Nah, ini yang kita lihat pada tabel F ya. Nah, ini gitu ya. Nah, biasanya nanti teman-teman di sini untuk mencari titik kritisnya, maka di sini ada lagi yang namanya alfanya di sini nanti. Ya, jadi ada alfa lagi di sini. Nah, alfa, 8,14. Kita lihat pada tabel F-nya berapa. Gitu ya. Nanti kita lihat teman-teman, 8 ini dapat dari mana, 14 ini dapat dari mana. Gitu ya. Ini dikatakan tadi teman-teman bahwa terdiri dari 2 derajat bebas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dikatakan gini, meningkatnya derajat bebas, degree of free-nya, puncak kurva distribusi F bergerak ke kanan ya, bergerak ke kanan gini ya, kanan, sehingga kemiringannya menjadi berkurang. Oke. Tapi teman-teman, ini masih dalam kategori namanya distribusi normal ya. Cuman tingkat kemiringannya yang semakin kanan itu kalau derajat bebasnya meningkat, maka dia akan semakin melandai seperti ini. Gitu ya. Nah, contohnya tadi teman-teman ya, kalau misalnya tadi ada 8,14 berarti degree of free-nya 8,14, dilihat dari tabel F dengan, kalau kalian distribusi normal itu adalah 0,05 taraf signifikannya 5%. Nah, maka dia ada di antara ini, nilai 8,14. Nanti kita lihat tabel F-nya. Nah, contoh tentukan nilai F untuk derajat bebas 8 untuk pembilang
dan 14 untuk penyebut yang ini ya, serta 0,05 ini taraf signifikannya. Maka pada ekor sebelah kanan kurva T, dapatnya dari mana yang 2,7 ini? Dari sini teman-teman, biasa ya, tabel F ya, kita lihat ya, ini 8 nya. Nah ini sebagai pembilangnya, ini adalah penyebutnya, ini 14, maka ketemulah yang 2,7. Sampai sini nggak masalah teman-teman ya untuk membaca tabel F ya. Ada dua jenis teman-teman ANOVA. Yang pertama one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Analisis varian satu jalur dikatakan hanya terdiri atas satu faktor, sekali lagi satu faktor dan dua atau lebih varian. Ya, satu faktor biasanya terikat, ya kita sudah belajar yang dependen sama independen, ya satu faktor dan dua atau lebih varian atau levelnya. Jenis yang kedua itu disebut dengan two-way ANOVA atau ANOVA dua jalur. Terdiri yang dari nih, dua jalur terbagi dua teman-teman. Ada yang berinteraksi, ada yang tidak berinteraksi. Pada pertemuan ini kita belajar bagaimana yang berinteraksi, apa yang dimaksud dengan berinteraksi, apa yang tidak berinteraksi. Analisis varian satu jalur hanya terdiri dari dua faktor. Ya. Ini tadi jenisnya ada one way, ada two way itu ya. Oh, ini udah saya sama nih teman-teman ya. Nah, contohnya gini. Saya punya dua faktor ya, yang dependen teman-teman ya. Nah, yang pertama faktor jenis kelamin. Di mana jenis kelamin itu ada dua varian, pria dan wanita. Apabila saya hanya memilih satu faktor saja dari sini saja, faktor saya akan melihat dari jenis kelamin, ya. Misalnya pembelian bahan bakar berdasarkan faktor jenis kelaminnya, gitu ya. Maka saya itu sama saja dengan ANOVA satu jalur. Kenapa? Karena faktornya berdasarkan dari jenis kelamin. Atau misalnya saya lihat ada yang kedua, contoh yang kedua sini, ya. Ini satu jalur juga. Faktor model pembelajaran ada 3 model: problem solving, discovery learning, ya, sama dan inquiry, penemuan gitu. Nah, kalau saya melihat misalnya apakah bagus ya sebuah nilai dengan gini, seberapa bagus nilai yang akan dihasilkan dengan model pembelajaran problem solving, discovery learning, sama inquiry. Ya, saya hanya mengambil dari faktor pembelajarannya saja. Itu sama saja seperti ANOVA satu jalur, teman-teman. Gitu ya. Tetapi ini akan menjadi dua jalur jika saya menggabungkan dua faktor ini. Faktor jenis kelamin ini sama faktor ini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, saya gabung jadi sini. Saya akan melihat apakah nilai akan berubah jika saya melihat dua faktor tersebut. Saya akan melihat dari jenis kelaminnya dengan model pembelajarannya. Yang meningkat nilainya itu apa? Apakah yang pria dengan model problem solving, atau pria dengan discovery learning, atau pria dengan inquiry, atau wanita dengan problem solving, wanita dengan discovery learning, atau wanita dengan inquiry. Paham ya teman-teman ya? Jadi one way itu hanya satu faktornya, apakah jenis kelamin atau berdasarkan model pembelajarannya. Tapi apakah setelah saya gabung antara jenis kelamin dengan model pembelajaran menjadi dua faktor, gitu ya, maka itu yang disebut dengan two-way ANOVA. Sampai sini jelas dulu teman-teman? Ya, satu faktor dan dua faktor. Asumsinya, kita harus berada pada asumsi teman-teman pada pengujian ANOVA satu arahnya. Asumsinya untuk one way ANOVA itu tadi yang dikatakan saya, distribusi normal, populasi antar kelompok data adalah sama, ya. Oke, jadi kita lihat pada contoh. Sampel diambil dari populasi yang berbeda, ya. Kelompok datanya sama, tapi sampelnya diambil dari populasi yang berbeda secara random, secara acak, dan independen. Ya, independen itu tidak saling
tidak saling terikat ya teman-teman ya, independen. Lalu asumsinya, uji analisis ragam satu arah selalu memiliki daerah penolakan atau rejection di sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan dari faktor kurva distribusi F. Distribusi F munculnya dari mana? Dari tabel F. Oke. Lalu asumsinya adalah pengajuan hipotesa dengan ANOVA memiliki prosedur yang sama dengan uji hipotesis sebelumnya. Berarti prosedurnya sama ya, antara prosedur uji Z sama uji T. Gitu ya. Cuman rumus yang berbeda pasti. Oke ya. Manfaatnya apa? Kita mengenal model ANOVA ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh, katakan teman-teman ya, ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Kan ingat minggu lalu ya kita belajar bagaimana sih kalau sudah dikasih pembelajaran dulu, kasih pelatihan dulu, nilainya berubah nggak gitu ya. Di pretestnya seperti ini, di posttestnya seperti ini, akan ada perubahan nggak? Tapi itu satu faktor teman-teman. Oke, contohnya gini ya, model ANOVA ya. Berat ayam diberi jenis pakan yang berbeda, pakan 1 misalnya gitu ya, pakan 2 dan pakan 3. Sekali lagi, berat ayam yang diberi jenis pakan yang berbeda. Sebentar teman-teman. Berat ayam yang diberi jenis pakan yang berbeda, contohnya satu pakan 1, pakan 2 dan pakan 3. Secara statistik berbeda atau tidak? Ya. Oke. Ini lagi tadi. Berat ayam tuh berubah nggak sih ya kalau kita dikasih pakan 1, pakan 2 dan pakan 3? Ini kira-kira one way atau apa teman-teman? Ya, jelas ya satu arah ya. Nah, ini. Satu arah kenapa? Hanya berdasarkan pada berat ayamnya saja. Gitu ya. Berat ayamnya saja tapi dengan treatment memberikan pakan 1, pakan 2, pakan 3. Lalu contohnya lagi. Sebenarnya oke. Ada tidaknya perbedaan rata-rata. Sekarang perbedaan rata-ratanya di antara lebih dari 2 populasi. Nah, ini ya, contoh-contohnya seperti ini. Kita lihat kasusnya teman-teman. Nah, ini ada tabel di mana kalian membacanya seperti ini ya. Ini manfaat model ANOVA satu arah. Nah, ini ada tabel matriks ya sebenarnya, matrik ya. Kita lihat di sini teman-teman. Ada sum square, ada degree of freedom, ada mean square ya, mean rata-rata ya. Lalu F hitungnya. Oke. F hitung itu didapat dari sini teman-teman. Ya, untuk keseluruhan. Tetapi cara bacanya gini teman-teman. Ada sum square, ya, sum square. Kalau di sini berarti dia dengan yang treatment. Paham ya? Baca matrik itu ya. Jadi ada sum square, ada treatment. Berarti di sini kita akan mencari yang namanya SSTR. Apa SSTR ini adalah sum square treatment. Oke. Di sini degree of freedom-nya adalah I-1. Ini kita hanya mengenalkan saja dulu, berkenal dulu. Nanti kita akan mencari lagi yang disebut dengan MSTR. MSTR itu apa sih? Mean square treatment. Di mana didapatkan dari sum square treatment dibagi dengan I-1. Ya. Ada yang masuk teman-teman sebentar dulu. Lalu ada yang ke sini, kalau kita baca yang sini sekarang, ini adalah dari sum square dengan error. Berarti nanti akan muncul nilai sum square error atau yang disingkat dengan SSE ini. Ya, sum square error. Lalu nanti kita mencari degree of freedom pada errornya adalah dengan sigma 1 per I, di mana N-nya adalah jumlah dari N ke I sampai dengan 1. N1 sampai dengan ke I gitu ya. Lalu kita nanti akan cari lagi ada yang disebut dengan MSE, mean square ya, mean square error ya, di mana mean square ini dapatnya dari
SSE ini sum square errornya dibagi dengan sigma 1 per I dengan N1 dikurang I. Maka kita dapat nanti yang dengan total SST, sum square total, dan degree of freedomnya totalnya. Cukup banyak ya teman-teman ya rumusnya ya, cukup meliur ya. Oke ya, jangan lihat rumusnya loh, nanti pada saat kita prakteknya kita lihat rumusnya akan lebih liar ya. Ya, kita lihat ya teman-teman ya, sini. Contohnya gini teman-teman. Data berikut mencantumkan beberapa bungkus coklat yang terjual di sebuah pasar swalayan pada 8 terakhir. Cek lagi. Ini data-data penjualan coklat yang terjual di sebuah pasar swalayan pada 8 hari terakhir. Taraf signifikannya 5%. Ya. Pertanyaannya adalah statistiknya adalah apakah rata-rata penjualan kelima coklat di bawah ini adalah sama nggak? Gitu. Oke ya, kita hanya dikasih data ini, data dalam bentuk tabel, lalu dengan taraf signifikan 5%. Oke, 8 hari terakhir adalah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman ya. Merek A, B, C, D. Merek coklatnya merek A, B, C, D, E dijual dalam pasar swalayan itu adalah 8 hari terakhir. Hari pertama, 2, 3, 4, 5 di masing-masing toko berbeda, teman-teman. Ya, datanya seperti itu dulu ya. Nih olah coba ada tabelnya, penjualannya dengan alfanya 0,05, 5%. Coba, apakah betul katanya rata-rata setiap penjualan toko berbeda atau tidak? Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Siap-siap untuk meliur ya. Nah, pembahasannya gini. Pembahasannya adalah hal pertama yang harus kita lakukan adalah tadi yang dikatakan tadi teman-teman. Mu 1 sama dengan mu gitu ya. Mu 1 sama dengan mu 2 gitu ya. Mu 2 dan seterusnya ya. Nah, ini. Kita cari dulu nih. Oke. Berarti adalah N1 sama dengan N2, N3 sama N5. N-nya dari mana? Dari sini teman-teman. Ya. Ini N-nya. Ada berapa? Ada 5. Oke. Dapat kita ya, 5 ya, N1, N2, N3, N4, 5. Nah, ini. Tadi dikatakan asumsinya harus seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini asumsinya seperti ini. Kita dapat N1 sama N2 sama dengan N sampai dengan N5 sama dengan 8. 8 itu dapat dari mana? 8 hari ini, teman-teman. Ini jumlahnya adalah 8. Sampai sini paham dulu ya. Pelan-pelan ya. N1 sama N2 sampai dengan titik-titik sampai N5 sama dengan 8. Oke, kita udah dapat N1, N2, 8-nya dari mana? Dari sini. N-nya mana? Yang ini. Ya. Mereknya. Lalu I-nya kita tahu. I-nya sama dengan 5. Ya. N-nya adalah 5. N1 sama berarti I-nya adalah 5. Oke. Kita hitung 1 2 3 4 5. Maka teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah cari ini Y bar 1 titik ya. Y bar 1 titik dapatnya dari mana? Ada yang tahu kira-kira? Y bar rata-rata Y 1 titik adalah 30. Rata-rata apa? Betul ya, Y bar ini pasti rata-rata teman-teman. Y bar yang 1 ini adalah dia dapatnya dari mana? Ini teman-teman. Ini ya. Oke, saya kasih warna biru. Nah, ini. Nah, ini Y barnya nih. Berarti yang mana teman? Sorry, yang ini ya. Salah kasih ini. Nah, di sini. Kalau kalian jumlahkan lalu dirata-ratakan, maka dapat Y1 adalah 30. 21 tambah 35 tambah 45 tambah 32 tambah 45.
Sorry teman-teman, ini satu titiknya ya. Kita lihat ini dapatnya dari mana. Kalau kalian seperti saya katakan, kita bisa membuat ini lebih sederhana dengan cara apa? Dengan cara cari di Excel ya. Kalian siapkan aja Excelnya seperti itu. Oke, seperti ini. Ya. Oke teman-teman. Kelihatan ini sekarang Excelnya nih? Terlihat, Pak. Ya. Nah, ini perhitungan contoh satu ANOVA 1 jalur teman-teman. Sorry. Tadi yang 30 itu adalah Y1-nya ini teman-teman. Rata-rata ini. Ya. Jadi, pada saat kalian ingin dibantu sama Excel, buat dulu tadi dalam bentuk Excel ya. Nah, cari Y1-nya ini, berarti kalian rata-ratakan yang sini. Sorry teman-teman yang ini ya. Nah, ini. Ini karena masih yang one way. Nah, ini. Berarti dapat Y1-nya di sini. Y.1 bar. Dapat 30. Y2-nya juga sama. Y2-nya mana ini? Sekarang ini Y2-nya. Cari lagi. Dapat yang namanya Y bar titik Y2 bar. Nah, 26, 42, 37 sampai sini semua teman-teman. Dapat ya? Kolom ini, dan kolom ini. Kita dapat 30, 26, 42, 37, 33. Setelah ini dapat masing-masing, baru kita rata-ratakan semua ini. Ini Y bar titik, Y titik bar, Y bar titik ya, tanpa 1, 2, 3, 4, 5-nya. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, dapat rata-ratanya 30, 26, 42, 37, 33, lalu cari Y titik barnya adalah 33,6. Nah, ini teman-teman. Saya merata-ratakan dari sini ya. B14 ini sampai dengan F14. Saya dapat rata-rata 33,6. Ya, tadi cari Y1 barnya, Y2 barnya, Y3 barnya. Oke, setelah itu dapat kita rata-rata Y1, Y titik barnya adalah rata-ratakan semua ini. Nah, ini teman-teman. Ya, maka dapat 33,6. Lalu kita lihat lagi setelah ini, apalagi yang harus kita cari. Nih. Ya. Tadi sebenarnya H0, HA, HB, HC, HD, HE. Oke ya, mereknya ya. Yang kita cari adalah SSTR. SSTR itu apa? Sum Square Treatment. Ya, tadi rumusnya sudah saya sampaikan. Nanti kalian boleh lihat lagi. Sigma I per I min 1 penjumlahan perkalian dari N1 dikali dengan Y titik 1 I bar dikurang sampai Y titik bar dikuadratkan. Oke, lalu SSTR ini kita masukin teman-teman. Masukinnya dari mana? 8 ini ya tadi ya. 8-nya ini teman-teman. Oke. Lalu Y-nya adalah ini. Ya. Y1 barnya 30. Kita lihat sini. Y1 barnya 30 ya. Lalu tadi N-nya 8. Kayak kita carinya gini. 8 dikali 30 dikurang ini. 33,6 dari mana teman-teman? Dari sini. Ya. Rata-rata keseluruhannya ya. Oke. Begitu seterusnya teman-teman. Mulai dari Y1, Y2 sampai dengan Y yang ke-5. Paham sampai sini? Y1 sampai dengan Y5. Semua dikalikan dengan 8 hari ini teman-teman, 8-nya. Nah, oke. Lalu ini tetap ya harus diisi ya sampai yang ke berapanya. Maka kita dapatkan 12256. Bingung di sini cari pakai Excel teman-teman. Ya. Kita teman-teman ini.
Nah teman-teman, SSTR-nya ya. Kalau kalian cari ini teman-teman ya, pakai Excel. Coba saya ada cari Excelnya nggak sini ya, saya lihat dulu. Ini berapa tadi? Kita lihat 12256. Saya buat nggak sini ya. SSTR. Oh, saya nggak cari yang ini. Berangkat 28B5. Nggak saya cari teman-teman, nanti kalian cari ya. Nah tapi lalu yang ini, oke sebentar, ini bukan SSTR teman-teman, maaf, ini belum saya ganti ya. Ini SS, ini saya copy dari atas ya. SSE nih teman-teman. Ya. SSE juga SSE nih. Saya copy itunya sih. Nah, setelah dapat ini nanti kalian cari ya pakai Excel boleh. Nanti saya kasih tahu yang lebih gampang lagi teman-teman. SSE cari yang pertama dengan yang kedua. Ya. Oke. Kalau bingung di sini, SSE itu adalah sum square error-nya teman-teman. Itu dapat dari mana? Dari sini ya, dari kolom pertama ini dihitung ya. Kolom pertama ini dapatnya dari mana? 21 SSE ini adalah 21 dikurang 30 kuadrat 21 kurang 30 lalu dikuadratkan ditambah dengan 35 dikurang 30 gitu ya, sampai dengan yang terakhir 38 30 dikurang 30 kuadrat. Dapatnya dari mana? Dari sini teman-teman. Nih. Tuh ya. Kalau kalian lihat, saya perbesar dikit. Nah gini. SSE itu adalah 21 dikurang 30 ini. Ya. 21 dari mana? Dari sini teman-teman, dari sini gitu ya. Lalu dikurang 30 apa tadi teman-teman dikatakan adalah yang ini, Y titik 1 barnya ya. 21 dikurang 30 hasilnya dikuadratkan ya, maka saya dapat ini teman-teman. Kalau kalian lihat rumus Excelnya ini, B5 kurang B24 dikuadratkan gitu ya. Itu sama dengan ini teman-teman. 21 yang pertama, penjualan yang pertama dikurang dengan rata-rata Y1 barnya. 21 kurang 30 dikuadratkan ditambah dengan 35. Ya, 35 dari mana? Dari sini. Nah, ini. Begitu seterusnya sampai dengan yang terakhir 38. 38 dari mana? Dari sini teman-teman. Tetap dikurang 30. Oke ya. Kolom pertama kita hitung. Bukan dihitung sebenarnya teman-teman ya. Ini kolom pertama supaya jangan pusing kalian. Ini jumlahkan semua. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga sampai dengan kolom ke-5. Ini kolom pertama, lalu dijumlahkan dengan kolom kedua, dijumlahkan lagi dengan kolom ketiga, dijumlahkan lagi dengan kolom keempat, dijumlahkan dengan kolom ke-5. Kalau dijumlahkan dapat 229 teman-teman. Ya. Sumnya ini kita lihat nanti. Ini 298 ya. Ini kayaknya belum diganti teman-teman, tunggu ya. Ganti SS-nya 292. Berapa tadi teman-teman? Soal sum. Saya jumlahkan saja. (2298) ya.
Oh iya, tertutup teman-teman nih. Betul ya teman-teman ya? Ya. Jadi jumlahkan masing-masing kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, 5, maka kita dapat yang namanya ini SSE ini teman-teman. Maaf ini saya copy belum saya ganti. Ya, SSE-nya adalah errornya adalah sum square errornya 2298. Menjumlahkan dari yang ini. Ini kelihatannya kecil sedikit ya. Tapi prosesnya seperti ini teman-teman. Ya. Menjumlahkan seluruh kolomnya. Oke. Lalu teman-teman kita lihat lagi apa yang harus dilakukan. MSTR, kita cari MSTR-nya adalah SSTR dibagi dengan I kurang 1. Oke. Maka kita mendapatkan 12256 dibagi dengan 4. Jumlahnya adalah 306,4. Ini ada rumusnya tadi ya, di matriks tadi ya. MSTR itu SSTR dibagi dengan I kurang 1. Lalu kita cari lagi dengan MSE-nya. Ya, MSTR-nya sudah, MSE-nya sekarang kita cari. MSE didapat dari sum square error-nya dibagi dengan yang tadi. Ya. Oke. Nah, ini cara sederhananya bacanya adalah sigma ini ya teman-teman ya. SS-nya kita udah dapat tadi, yang ini 2298. Nah gitu. Lalu dibagi dengan 5 kali 7. 5 kali 7 dapat dari mana? Ada yang tahu teman-teman? 5-nya tuh yang ini. 7-nya mana yang ini? Ya. Sekali lagi, 5 itu dapat dari mana? Jumlah mereknya ada 5, gitu ya. Mulai dari I-nya dimulai dari I dari 1. Sampai berapa? I-nya sampai 5. Berarti ini adalah 5 dikali dengan 7. 7 dapat dari mana? NI dikurang 1. NI-nya berapa? 8 teman-teman. 8 hari ya. Ya. 5-nya adalah mereknya. 7 dapat dari mana adalah 8 dikurang 1. Ya. Nah, maka kita dapat adalah 2998 dibagi 5 kali 7 dibagi 35. 2986 dibagi 35 akan menghasilkan 85314278 teman-teman. MSTR-nya sudah kita dapat, MS-nya sudah kita dapat. Lalu kita cari. Ini yang saya katakan tadi, kita menggunakan tabel F, uji hipotesa F. Maka F didapat dari MSTR dibagi dengan MSE. Ya, uji F-nya ya. MSTR-nya sudah dapat ke 306,4, lalu 853142 adalah MSE-nya. Kalau dihitung, maka kita mendapatkan 3,519427. Oke. Nilai fungsi F-nya, statistik F-nya sudah dapat kita segini. Sekarang kita ingin melihat uji hipotesa tadi, apakah betul nggak penjualan rata-rata itu diterima atau tidak. Maka kita lihat, kita masukkan yang tadi teman-teman, statistik F-nya ya, untuk mencari baca di tabel F-nya. Di mana F alfanya mana ini? 0,05 ya, signifikannya teman-teman ya. Cara mencari tabelnya gini, F alfanya masukin 0,05, lalu ini adalah yang ini 4. Ya. 4-nya dari mana teman-teman? Yang tadi ini. Ya. 4-nya ini. Sekarang kita masukin lagi yang ini teman-teman. Ini adalah ini. Ya, inilah teman-teman nih.
Betul, sama ya. Yang saya kasih garis warna ungu ini sama dengan kotak ungu nih. Ini kan udah kita cari tadi ya, ini ya. Nah, ini kan sama dengan ini. Maka kita dapatkan alfanya 0,05, lalu I min 1-nya adalah 4, lalu yang ini sigma I per I 1 sama dengan 1, itu 35. Maka kalau kita baca teman-teman, ya ini adalah alfanya 0,05, 4, 35. Maka kita dapatkan ini. Ini dapat dari mana? Dari tabel F teman-teman. Ya, nanti saya buka tabel F-nya. Dari tabel F ini kita sudah dapat 2,64, lalu kita dapat secara nilai F-nya adalah 3,5. Maka kita bisa mengambil sebuah keputusan gini. Keputusan adalah tolak H0. Kenapa teman-teman ditolak H0 ya? Kenapa ditolak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa ditolak H0 ya nih? Ada yang tahu kenapa ditolak? Penolakan dan penerimaan kan dilihat dari sini teman-teman. Ya. Uji F-nya dengan F tabelnya dong. Dengan tabelnya ya. F-nya apa? 3,5. 3,5 lebih besar kan? Daripada apa? F tabel. Tabel. Ya. Yang 3,5 ini kan lebih besar daripada 2,64. Ya, lihat prinsip daripada tolak atau gagal tolak H0. Karena 3,5 lebih besar daripada 2,64164 ini, maka udah jelas, maka ini ditolak. Maka keputusannya tolak H0. Rata-rata penjualan coklat tersebut berbeda. Jadi tidak bisa dibilang sama ya teman-teman ya. Nah itu. Oke, sekarang teman-teman, saya stop dulu. Saya akan buka tabel F-nya ya. Ini saya kasih tunjuk tabel F-nya. Sebentar teman-teman, ada nggak nih ya tabelnya tadi? Oke, udah saya buka tabelnya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat belum? Sudah ya? Yang terlihat ini sih Pak, Gmeet-nya. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Udah Pak. Oke ya. Teman-teman, ini saya buat dengan kayak begini ya. Dipermudah teman-teman ya. Tadi kan kita bahwa 0,05 alfanya adalah 0,05. Lalu sini alfa apanya? 4 sama 35 ya teman-teman ya, gitu ya. Ini terlihat sekarang yang PowerPoint-nya. Sudah Pak. 0,05,4,35. Ini yang harus kita cari di dalam tabel F-nya ya. Oke, ingat lagi 0,05435. Maka 0,05435 kalian cari teman-teman.
35 ini adalah yang ini teman-teman, degree of free-nya di sini ya. 35. Kita lihat di sini. 35. Oke. Lalu 4. Ya, 4. 4 di sini ya, kolom G ya. Kolom G. Ini teman-teman. Ya. 2,614. Itu ya. Gitu ya bacanya ya teman-teman ya. Sama seperti tabel F. Nah, sebenarnya ada gampang lagi teman-teman. Ini dibuat dengan saya kayak gini. Gampang ya. Probability berapa? 0,05. Taraf alfanya. Lalu tadi numeratornya berapa? 4. Denominatornya adalah 35. Ini sama dengan degree of freedom-nya teman-teman. Si 35. Maka kita dapat ini yang warna biru. Ya, bagaimana kalau misalnya si denominatornya di sini 6. Nah, nilainya segini. Tidak perlu cari satu-satu ya teman-teman ya. Gampang ya. Tinggal isi 0,5 tarafnya, masukin numeratornya berapa? 5 atau berapa, lalu degree of free-nya berapa itu. Maka langsung dapat teman-teman nilainya ini. Tadi kita masukin 0,05, itunya 4. Lalu itunya adalah degree of free-nya adalah 35. Kita dapat segini. 2,6414 sama dengan ini teman-teman. Ya.